Saya bisa nge-record nggak ya ini ya? Sudah saya record, Pak. Oke. Iya. Saya izin untuk record juga ya. Oh iya, silahkan. Sudah diizinkan belum ya? Kalau dari saya sudah, Pak. Sudah. Mungkin di settingnya ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya cukup singkat. Ini Pariman ya. Saya asalnya dari Sragen, Jawa Tengah, daerah sekitaran Solo. Ya, seperti itu. Terus kemudian aktivitas sekarang saya di Pekalongan, di IAIN Pekalongan sebagai dosen luar biasa atau dosen tidak tetap. Aktivitas konselor di sejumlah asosiat. Terus kemudian S1 di Psikologi Undip, terus kemudian S2 di UGM ya. Terus teman-teman bisa mampir ke YouTube saya. Ini mohon izin ya Dipa ya. Saya promosi YouTube saya. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat. Itu tempat saya buat sharing-sharing. Oke, saya kira perkenalan seperti itu. Yang jelas selama hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun, saya dan tim itu fokus di dalam proses penanganan fraud, secara khusus adalah assessment ya. Kita melakukan assessment di satu organisasi yang di dalamnya sudah ada indikasi fraud, bahkan ada pengalaman direkturnya sudah masuk penjara atau sudah masuk persidangan lah seperti itu. Dan kami diminta untuk menangani. Nah, sebenarnya background saya itu klinis ya, mayor saya klinis, minor saya PIO. Tetapi ketika saya lulus, terus kemudian saya banyak terlibatnya di PIO, dan di PIO itu saya menggunakan ilmu kombinasi akhirnya ya. Jadi kelebihannya kalau klinis itu kita bisa lebih dalam lagi lah kira-kira seperti itu. Jadi saya menggunakan ilmu klinis untuk membedah organisasi. Bayangannya seperti ini sederhananya teman-teman. Jadi organisasi itu seperti manusia ya, yang punya value. Jadi organisasi itu sebagaimana manusia, ya, karena organisasi juga punya visi, punya misi, terus kemudian dia punya value, sesuatu yang kemudian menjadi karakter dari organisasi. Nah, dari situlah psikologi itu punya peranan yang besar, peranan yang luar biasa. Jadi kita memprofilkan organisasi itu seperti apa sih? Saya menggunakan kata organisasi ini secara luas ya, bisa untuk menyebut organisasi bisnis ataupun kemudian pemerintah atau non bisnis ataupun tidak profit. Jadi intinya kan organisasi itu kumpulan orang yang punya tujuan sama, yang punya semangat sama, terus kemudian ada proses pembagian tugas dan seterusnya. Nah, psikologi itu punya peranan luar biasa di dalam melihat sebenarnya struktur organisasi itu seperti apa sih dan fungsinya itu seperti apa sih. Nah, sama. Saya membawa perspektif klinis ini ke dalam organisasi. Misalnya contohnya adalah kalau di dalam klinis itu kan ada orang itu punya katakanlah punya gangguan kan. Misalnya gangguan dia entah split personality ataupun yang lainnya. Nah, di gangguan-gangguan itu kalau kita cermati kan ada fungsi-fungsi yang tidak jalan di sana kan, dan fungsi-fungsi yang nggak jalan ini mungkin bisa karena faktor bawaan atau karena faktor proses di dalam pertumbuhan. Nah, sama juga di organisasi. Mungkin ntar saya akan singgung ya. Terjadinya fraud di organisasi bisa karena itu faktor bawaan gitu. Jadi kita menemukan organisasi itu memang sudah dengan resiko-resiko dan sudah dari dulu. Tapi ada juga
secara sistem itu sudah bagus, tetapi di dalam proses perjalanannya mungkin ada orang-orang yang kemudian membuat atau mengubah arah dari organisasi, mengubah sistem organisasi, sehingga organisasi itu bisa terjadi fraud. Nah, sama juga sebenarnya seperti manusia. Dan di situ tugas kita ataupun sebagai psikologi ya, untuk kemudian kita benar-benar memahami seperti apa sih sebenarnya organisasi. Nah, secara khusus di sini saya akan membedah fraud dalam konteks atau sudut pandang psikologi ya, karena fraud ini luas sekali, termasuk di dalam asesmen ya satu organisasi. Kita memperbaiki organisasi, misalnya organisasi terindikasi melakukan fraud. Kita nggak hanya kerja sendiri, tetapi melibatkan banyak pihak. Misalnya dalam proses assessment saja lah, kita tidak hanya butuh kita sebagai orang psikologi, tetapi orang di bidang itu. Kalau misalnya yang kita assessment itu adalah bank, ya di situ kita butuh bankir, orang yang benar-benar memahami bank, atau orang manajemen, ya secara manajemennya seperti apa itu ya. Atau kalau misalnya organisasi bisnisnya adalah terkait sama kesehatan, kita butuh itu orang-orang yang paham secara kesehatan. Ya, terus kemudian secara bisnisnya itu seperti apa. Jadi di sini pemahaman tentang fraud atau pengalaman saya terkait membedah atau menangani fraud di satu organisasi bersama dengan tim ya, itu timnya bukan hanya orang psikologi. Dan disitulah saya memiliki perspektif yang lebih luas bahwa ternyata kita tuh nggak bisa kerja sendiri. Kita harus kerjasama dengan banyak pihak. Ya, multidisiplin. Nah, sebenarnya fraud itu apa sih? Ya. Terus kemudian faktor apa yang mempengaruhi kemunculan dan bagaimana nih dinamika psikologi terkait sama fraud? Itu saya akan kasih pengantar terkait ini ya, dan nanti terkait perannya psikologi itu seperti apa sih? Nah, fraud kalau kita merujuk pada misalnya ya, ini kalau di perbankan ada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 39 POJK POJK 39 garis miring POJ nomor 39 garis miring POJK titik 03 garis miring 2019. Ini terkait penerapan strategi anti fraud bagi bank umum. Nah, di sini ataupun di POJK ini disebutkan fraud itu adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, memanipulasi bank, nasabah atau pihak lain yang terjadi di lingkungan bank dan atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan atau pelaku. Jadi fraud ini bisa saja dilakukan kalau dari perspektif ini ya. Ini bisa dari satu instansinya, orang yang ada di dalam instansi itu, maksudnya entah pegawainya seperti itu, ataupun nasabah, bisa saja seperti itu. Terus fraud memperoleh keuntungan keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi orang yang melakukan fraud, itu dia akan memperoleh keuntungan, baik itu secara langsung atau enggak langsung. Secara langsung itu artinya apa? Misalnya kalau dia ini jelas ngambil uang seperti itu ya, atau dia tidak langsung kemudian ngambil uang, tetapi dia membuka kesempatan misalnya untuk tender ataupun apa seperti itu ya. Nah, dia tidak langsung mendapatkan uang dari perusahaan atau instansi itu, tetapi dari pihak ketiga yang katakanlah mendilkan tender. Nah, tindakan fraud, bentuk-bentuk tindakan fraud itu bisa kecurangan, bisa penipuan, bisa penggelapan aset, bisa pembocoran informasi, bisa tindak pidana perbankan dan tindakan lainnya. Jadi ini luas sekali ya bentuk-bentuk dari perilaku fraud ini, bisa bentuknya kecurangan, ya, terus kemudian penipuan. Nah di akhir-akhir ini saya kira Dipa nggak tahu ya ini Dipa mempaskan momennya atau memang
kebetulan seperti itu ya, di akhir-akhir ini kan sedang ramai terkait sama bank yang kemudian di sana juga nasabahnya ya mengaku kehilangan tabungannya sekian seperti itu. Nah, itu adalah termasuk juga fraud. Entah siapa di sana, tapi kalau melihat dari definisi ini ya, entah bentuknya apa, kita kurang tahu. Saya kira nanti kalau sudah ada hasil akhirnya seperti apa, kajiannya ataupun penyelidikannya atau seperti apa, nanti kita tahu ya bentuknya ya. Tapi yang jelas itu bagian dari tindakan fraud. Atau beberapa waktu yang lalu, saya juga secara kebetulan karena tidak mencari itu, ada kalau nggak salah itu 2 bank atau apa ya, bentuknya itu BPR. Ya, saya ingat saya BPR. Ada 2 bank yang dia ini boleh dibilang dibubarkan atau izin usahanya itu dihentikan atau seperti apalah. Karena apa? Karena kasus ini, kasus fraud. Ya. Nah, saya sendiri menangani fraud ataupun diminta ya bersama dengan tim di dalam menangani fraud itu, misalnya nih ada satu organisasi bisnis ya, ini direkturnya sudah memang sudah diseret ke meja hukum, ke meja hijau, dan kemudian kami diminta untuk kemudian membenahi di dalamnya. Nah, disitulah kami ketemu ada banyak hal nih celah-celah yang kemudian membuat ini jadi lubang-lubang di organisasi untuk orang melakukan fraud dan seterusnya. Jadi di situ ya. Dan buat teman-teman yang saya nggak tahu apakah semuanya orang psikologi atau enggak, tetapi di situ saya belajar kalau laporan saya itu punya aspek hukum. Itu yang saya deg-degan sekali di situ ya. Semalaman tuh pernah tuh nggak tidur karena dalam arti nggak bisa tidurnya. Karena apa? Karena setiap kalimat yang saya buat itu akan punya konsekuensi hukum. Karena laporan psikologisnya itu akan diminta ya oleh pihak-pihak terkait untuk kemudian membenahi organisasi bisnis itu. Ya. Dan konsekuensinya luar biasa. Nah, ini sharing yang saya buat teman-teman ya. Kalau kita menangani terkait sama fraud, entah organisasinya apa itu. Nah, dengan kata lain, fraud itu adalah tindakan kecurangan yang dilakukan sedemikian rupa untuk menguntungkan diri sendiri dan atau kelompoknya serta merugikan organisasi. Di sini ya, di sini saya tekankan. Ini ada yang sifatnya pribadi, ada orang secara personal, dia ini entah melakukan penipuan, entah melakukan penggelapan, atau apapun bentuknya. Gitu ya. Atau bisa juga beberapa orang, kelompok. Nah, ini akhir-akhir ini juga ada OTT dari KPK itu ya. Nah itu, nggak tahu ini apakah ini nanti sifat hanya personal atau kelompok ya. Nah kita lihat hasilnya. Saya tidak ingin komentar lebih jauh terkait di sini. Tetapi itu bagian juga dari namanya fraud kalau di dalam nanti kalau kita lihat di itu sebagai satu organisasi gitu ya, dan di situ ada kecurangan, di situ juga disebut fraud dan merugikan organisasi karena ada pihak yang kemudian dirugikan ya. Jadi namanya fraud ini bisa dilakukan oleh diri sendiri, bisa juga oleh kelompok. Nah, di tahun 2020 ini, ketika pandemi ya, saya membuat seminar, sejumlah seminar terkait sama fraud risk assessment, bagaimana kita melakukan assessment ya, resiko-resiko terkait sama fraud, terus kemudian bagaimana kita membuat tools untuk mengidentifikasi orang yang punya kecenderungan fraud seperti itu. Dan luar biasa tanggapannya dari berbagai instansi ya, baik pemerintah, swasta, dan hampir dari berbagai Indonesia. Dan yang menarik adalah itu menjadi semacam pengetahuan baru, mereka jadi aware lah kira-kira seperti itu ya, bahwa ternyata ini yang membuat terjadinya rawan.
Jadi nanti juga saya akan singgung di bagian akhir, gimana sih cara kita menangani fraud ini. Nanti ada 2 cara ya. Berikutnya, nah kita harus bedakan antara kesalahan ataupun kecurangan ya. Jadi ada error, ada irregularity. Nah kalau fraud itu dia jelas menentang aturan. Jadi aturannya A, dia langgar, dia tabrak. Tapi kalau disebut error itu ada faktor tidak sengaja. Ya, dampaknya mungkin sama, tetapi di situ kita melihat dari sisi motifnya ya, latar belakangnya ya. Misalnya nih, di dalam dunia akuntansi itu dikenal 2 istilah yang menggambarkan perilaku yang berbeda. Misalnya di dalam dunia akuntansi, di dalam proses pembukuan ya, itu ada yang disebut error. Error itu apa? Ya mungkin karena faktor kecapean atau faktor manusiawi ya, human error ya, yang kemudian membuat ada kesalahan. Tapi ada juga yang sifatnya misalnya adalah memalsukan laporan. Ya, memalsukan laporan. Apakah misalnya laporan itu dibuat merugi sehingga kemudian untuk menghindari pajak, atau dibuat untungnya besar sekali dalam rangka dalam tanda kutip untuk menarik para investor. Yang kalau boleh dibilang itu kan merugikan investor kalau orang laporannya kelihatannya bagus, untung. Investor senang, dia menanamkan saham, dia naruh uangnya di situ. Tapi ternyata uang yang digunakan ini atau organisasinya itu nggak untung, dia rugi. Jadi uangnya masuk akhirnya buat nomboi kerugian-kerugian. Nah, di situ ini yang disebut dengan irregularity ya. Kalau itu bukan error, kalau itu memang sengaja laporannya dibuat bagus untuk apa? Untuk menarik investor, ya, untuk menarik orang-orang bisa naruh uangnya. Ya, itu kan dalam tanda kutip membohongi juga ya. Nah, ini yang kita juga di sini kita belajar. Kalau kita orang psikologi, mau nggak mau belajar juga terkait sama laporan keuangan gitu ya. Ini konsekuensinya apa sih gitu? Misalnya contohnya soal laporan keuangan aja. Mungkin bagi kita selama ini nggak begitu aware. Laporan ya udah laporan lah. Tetapi kalau kemudian itu katakanlah dibuat rugi atau dibuat untung, itu ternyata punya konsekuensi seperti itu. Kalau dibuat rugi kan berarti menghindari pajak kan, negara yang rugi. Kalau dibuat untung, nah, kalau dibuat untung ini berarti kan membohongi dalam tanda kutip investor. Ya. Di tahun 2020 ini, ya karena memang kondisinya pandemi ya, sempat satu kali kami bersama dengan tim ya melakukan asesmen terkait fraud ini di satu perusahaan. Ya, awalnya nih pemiliknya itu nggak begitu aware, dianggapnya itu hanya masalah biasa lah seperti itu. Nah sama kayak kita kan, kadang kita itu katakanlah punya masalah, tetapi kita itu nggak aware sama masalah kita. Tuh. Misalnya contohnya di organisasi bisnis ini, dia sudah sekian tahun, mungkin 10 tahun ya, tetapi boleh dibilang nyaris tidak pernah untung. Nyaris tidak pernah untung. Jadi ya kerja, terus kemudian semua dapat gaji, tetapi ketika katakanlah itu ibaratkan kita iuran buat modal gitu, itu kita nggak dapat keuntungan dari situ. Kita dapat uangnya itu ya dari kerja kita. Baru sadar, kayaknya ada proses yang salah itu di sini. Nah, setelah kemudian kami telusuri, semuanya kami lakukan assessment ya, kita bedah. Kalau saya psikologi ya fokusnya di SDM ya, kecenderungan individunya apa gitu kan. Itu kelihatan gitu. Terus kemudian ada tim yang bedah keuangan laporan. Oh ternyata laporan keuangannya ini nggak beres. Jadi seperti itu. Nah, buat teman-teman yang kemarin, buat teman-teman juga yang di sini, mungkin nanti ketika melihat atau berada di satu organisasi bisnis ya, saya kira perlu untuk ditumbuhkan. Kok organisasinya kayak gini aja? Ini apa yang salah? Jangan-jangan itu terjadi fraud di sini.
Nah, yang kami tangan itu betul terjadi fraud ya. Jadi ada orang yang begitu boleh dibilang main dua kaki lah. Jadi bisnis itu main dua kaki. Sehingga boleh dibilang dia sebenarnya lebih fokus ke dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya dapat istilahnya customer itu masuknya ke dia, baru yang nggak bagus itu dikasihkan ke perusahaan yang kami tangani ini. Nah, jadi di situ ya baru ketahuan, oh ternyata ini di sini. Dan itu nggak cuma sehari ya, kalau kita bedah fraud itu butuh beberapa hari, butuh analisis juga. Terus kemudian saya nggak tahu teman-teman semuanya mungkin sudah profesi atau belum, atau sudah psikolog atau belum. Tetapi kalau kita di dalam assessment nanti kita akan lihat ya, kita ada aspek-aspek di kompetensi ataupun di potensi. Misalnya sederhananya ada faktor ketelitian, terus kemudian kerjasama. Nah, kita bisa lihat sebenarnya profil organisasi dari situ. Misalnya ada 50 karyawan, tapi ternyata di situ ketelitiannya itu katakanlah 80%, skor ketelitiannya itu rendah. Nah, ini kan jadi faktor resiko juga buat organisasi. Wajar kalau kemudian organisasi ini terjadi kesalahan ataupun kecurangan, entah disengaja atau tidak ya. Nah, tapi melihat 80% orang di situ tidak teliti, kan berarti ini rawan sekali. Nah, kita nanti kalau kita sebagai seorang psikologi dalam proses rekrutmen, maka kita juga pilih, oh ini job ini butuh ketelitian yang tinggi, sehingga kita tidak sembarangan milih orang. Jadi ketelitian itu jadi sesuatu yang penting. Nah, berikutnya terkait sama jenis-jenis fraud. Fraud ini beragam, tadi sudah saya singgung. Ada yang personal ya, dilakukan oleh seseorang dalam organisasi, ini karyawan. Atau kelompok, bisa juga itu kelompok. Misalnya saja adalah kelompok marketing. Ya, ini ya, kelompok marketing. Jadi entah dari yang di lapangan sampai kemudian yang istilahnya entah kabid atau manajer gitu ya. Semuanya boleh dibilang melakukan. Di sini bisa sifatnya kelompok atau memang beberapa orang. Atau manajemen nih, para puncak-puncak para pengambil keputusan melakukan deal-deal yang memang boleh dibilang merugikan organisasi itu sendiri. Ya, kalau kemudian menguntungkan organisasi, saya kira bisa ditoleransi lah ya. Dan memang seharusnya orang ketika di puncak manajemen itu kan mengembangkan organisasi, bukan kemudian memperkaya dirinya sendiri. Nah, di sini ada sifatnya personal, ada kelompok, atau manajemen. Nah, ketika nanti kita melakukan assessment ya, kita akan bisa lihat sebenarnya problemnya di mana. Mungkin yang tampak adalah gejala ya, personal. Ada satu orang yang melakukan fraud gitu. Dan fraudnya katakanlah cuma sedikit. Artinya sedikit itu di bawah 100 juta. Ya. Terus kemudian dia katakanlah ketangkep basah. Itu hanya gejala saja. Ibaratkan orang sakit itu hanya demam saja. Nah, kalau kita periksa lebih jauh, mungkin itu sudah kelompok. Ada beberapa orang. Kenapa ketika kemudian dia cross-check, dia sudah berapa lama melakukan, katakan sudah setahun lebih. Masa setahun lebih teman-temannya tidak tahu? Ya, di sini ya. Masa temannya tidak tahu? Bisa aja temannya tahu tetapi menutupi. Nah, untuk menutupi itu mungkin dikasih uang atau ada hal lainnya lah apapun itu. Nah, bisa aja kelompok. Nanti kalau kita dalam secara lebih jauh, mungkin manajemen atau sudah secara sistem. Oh, ternyata ada sistem yang salah di sini. Misalnya contohnya adalah mestinya pencairan uang, misalnya dari bendara, itu ada proses verifikasi. Entah 2 kali atau apa gitu ya. Kalau di bank itu ada pengajuan kredit. Nah, pengajuan kredit ini ada nggak faktor pemeriksaan? Diperiksa dulu ini orang yang layak atau enggak, atau langsung ACC. Nah, kalau kita temukan misalnya, ini pokoknya setiap orang yang mengajukan langsung ACC tanpa proses pemeriksaan. Berarti kan yang salah adalah sistemnya ya.
kita perlu benahi terkait sama sistem. Di sini kita ngomongin nanti manajemen ya. Oke. Berikutnya ada juga ini bentuk yang lain. Kalau tadi melihat dari pelakunya ya, satu orang atau berapa orang ataupun kelompok. Nah kalau ini terkait sama hal-hal yang dilakukan. Bisa saja bentuknya satu penyelewengan aset. Ini pernah ini. Ini real 1 tahun lalu kalau nggak salah. Jadi 1 tahun lalu. Saya hanya membantu waktu itu istilahnya ini sudah jelas ada orang yang ke meja hijau terus kemudian perusahaan ini punya dugaan ini gimana nih orang ini kira-kira gimana nih kita cek nih. Dan ternyata di situ ada proses penyelewengan aset. Apa bentuknya? Mobil. Karena dia pimpinan ya pimpinan itu maksudnya dia manajerial ya. Dia dapat fasilitas mobil dari perusahaan. Nah, mobilnya ini kan mestinya mobil perusahaan, tetapi kok bisa mobilnya ini katakanlah seolah-olah jadi mobil sendiri. Nah, itu ya. Ini juga disebut penyelewengan aset. Nah, kalau kita ngomongin di sini nanti kita akan bedah ya. Kalau di organisasi itu ya, sampai kemudian kita harus istilahnya apa ya? Menghitung ulang aset. Jadi ntar kalau kita melakukan assessment di satu organisasi, kita perlu untuk kemudian menanyakan ini asetnya sebenarnya apa aja, berapa. Jangan-jangan nggak tahu gitu. Termasuk pimpinan di situ nggak tahu asetnya itu apa saja. Nah kalau asetnya nggak tahu, itu kan rawan banget untuk diselewengkan. Bisa aja diatasnamakan sendiri kan. Nah jangan-jangan gedung yang dimiliki itu nggak tahu juga. Nah, di sini ya, ini penyelewengan aset. Sehingga di sinilah pentingnya kalau di organisasi besar itu inventarisasi. Terus berikutnya, manipulasi laporan keuangan. Ini tadi sudah saya singgung ya. Bisa saja misalnya seolah-olah itu untung atau seolah-olah rugi. Dan ini yang apa namanya? Yang menurut saya rawan juga gitu ya. Makanya kan ada proses namanya audit. Ya, audit keuangan, kita lihat laporannya seperti apa. Terus dicocokkan dengan asetnya. Nah, kalau yang sudah proses seperti ini, psikologi nggak bisa kerja sendiri. Ini ranahnya profesional, akuntan, orang keuangan lah. Seperti ini ya. Nah, wilayah kita adalah kita mengidentifikasi persen-persen yang ada di situ. Ya, misalnya contohnya kalau penyelewengan aset, ini karakteristik individunya itu seperti apa sih sebenarnya? Jangan-jangan di situ integritasnya memang kurang, misalnya ya. Atau ini manipulasi laporan keuangan. Di situ kira-kira seperti apa nih orangnya? Kalau misalnya kalau dia rugi terus, apakah dia memang salah hitung? Atau seperti apa? Ini perannya psikologi. Nah, dampak dari fraud sendiri jelas itu merugikan organisasi karena tadi apa namanya uangnya, entah itu uang ataupun asetnya ya, diambil oleh orang yang melakukan fraud. Terus kemudian bisa saja menyeret orang-orang yang sebenarnya tidak ada niat tetapi ikut melakukan karena ketidaktahuan. Kalau di dalam hukum itu ada istilah namanya itu istilahnya apa ya? Turut. Saya nggak tahu persis kalimatnya, tetapi misalnya ada orang yang dia tahu nih si B misalnya, si B tahu bahwa si A itu melakukan kecurangan, dia melihat berulang kali, tapi dia diam tidak menegur. Nah bisa saja ketika kemudian si A ketangkep ya atau ketahuan, terus kemudian dimintai keterangan, si B ini menyampaikan dia tahu tetapi membiarkan, bisa saja si B ini kena. Nah, informasi yang seperti ini penting buat kita, terutama kalau teman-teman ntar akan melakukan assessment pembenahan organisasi ya, terutama terkait penanganan fraud. Disampaikan aspek hukumnya seperti ini. Karena memang secara psikologi orang akan menutupi ya, karena itu kan
sesuatu yang mengancam diri. Kalau kita belajar tadi moderator menyinggung terkait sama Freud. Kalau orang melakukan semacam kesalahan, dia ini itu akan mengancam ego dia ya. Maka dia akan istilahnya melindungi ego dia, defense mechanism. Nah, salah satunya adalah menutup-nutup. Nah, sehingga penting buat kita sampaikan, termasuk ketika kita asesmen ya, kita sampaikan bahwa informasinya ini jelas dijaga kerahasiaan. Seandainya kemudian katakanlah ini semua dituntut harus memang terbuka. Kalau misalnya ternyata ketahuan bohong, ya ini ada konsekuensi hukumnya. Nah, itu perlu juga kita sampaikan untuk kemudian orang bisa terbuka bahwa mereka memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak mudah, terus terang buat teman-teman, assessment perusahaan yang di situ ada fraudnya itu nggak mudah. Lebih mudah itu ya assessment kayak kompetensi, ya itulah. Itu saya kira mudah, tinggal kita cocokkan saja dengan kamus kompetensinya kan. Tapi kalau ini tuh boleh dibilang dia wawancaranya bukan wawancara kompetensi, tapi wawancara investigasi. Jadi ada cara-cara khusus ketika kita melakukan wawancara. Seandainya pun kata-kata yang kita gunakan sama, tetapi ada proses pendalaman yang lebih jauh. Nah, ini rada melebar sedikit ya, karena memang nanti menyinggung banyak hal. Nah, dampak fraud ini juga merugikan organisasi keuangan jelas, bisa menyeret orang-orang yang sebenarnya tidak ikut, dan bahkan bisa bangkrut. Ya, ini bisa bangkrut. Sekian waktu yang lalu itu ada koperasi yang dilaporkan, ini di berita ya, ke daerah mana waktu itu ya. Nanti rekan-rekan bisa cek juga. Dia menuntut, nasabah ini menuntut koperasi itu untuk mengembalikan uangnya. Karena entah apalah prosesnya di situ ya. Tapi yang jelas di sini organisasinya nggak tahu itu posisinya seperti apa ya, karena saya tidak mengikuti secara lebih jauh lagi. Tapi di situ yang dirugikan adalah nasabah, yang dituntut adalah koperasinya. Itu juga saya kira sangat unik sekali ya. Nah ini ya, jadi yang dirugikan adalah nasabahnya. Ini hampir mirip dengan yang kemarin satu bank yang kemudian dituntut sama nasabahnya. Nah, dampaknya seperti apa? Bisa saja kemudian kalau itu ternyata, misalnya kalau semacam koperasi itu ya, semua orang melakukan penuntutan, terus kemudian dia harus melunasi, kan akhirnya jadi bangkrut ya. Saya nggak tahu nanti harus dibedakan juga istilah bangkrut, rugi, pilot dan seterusnya. Ini istilah yang kalimat ini yang saya maksudkan adalah organisasi itu mestinya untung tapi dia rugi. Ya, kira-kira seperti itu ya. Karena nanti kalau rugi, bangkrut, pilot dan seterusnya itu nanti punya konsekuensi hukum soalnya. Artinya apa? Kalimat itu akan berbeda konsekuensinya secara hukum. Ini istilah saya ini yang saya maksud adalah intinya perusahaan itu rugi besar lah, kira-kira seperti itu ya. Ya, ini ngomongin fraud memang ngomongin hukum juga nih, belajar juga kita ya. Nah, secara bisnis nanti kita juga dampak dari fraud ya, itu bisa laba turun atau rugi. Jelas nih, fraud akan merugikan organisasi. Kemudian kepercayaan publik menurun. Kepercayaan publik adalah aset berharga organisasi. Ini terutama kalau bisnisnya adalah bisnis jasa ya. Entah itu jasa keuangan, entah itu jasa tour and travel misalnya, kita pernah tahu kasusnya, ada beritanya juga. Terus kemudian usaha atau bisnis tidak akan jelas. Misalnya satu organisasi dia ketahuan fraud, terus kemudian entah karyawannya itu mogok,
atau kemudian pelanggannya melakukan demonstrasi tuntutan hukum, nah jelas nih nanti usahanya tidak akan jalan. Karena bisa saja misalnya pengadilan memutuskan bahwa selama proses persengketaan permasalahan ini perusahaan ini di stop operasionalnya, bisa saja seperti itu ya. Atau seandainya pun tidak seperti itu, maka karyawan kan akan fokusnya nanti ngurusi aspek hukum. Jadi orang kerja itu enggak secara tenang karena dia menunggu giliran kan. Wah besok ini si A, si B, si C seterusnya yang akan memberikan keterangan di pengadilan seterusnya. Wah nanti kalau akhirnya kemudian ya nggak jalan gitu ya. Atau kemudian gulung tikar bisa juga bubar. Ini ada juga yang kasus seperti ini. Karena kan bisa cek di berita ya terkait sama organisasi bisnis yang kemudian ketahuan fraud akhirnya dibubarkan atau izin usahanya itu tidak dilanjutkan ya, atau di stop. Nah, secara psikologi kalau kita melihatnya dari sisi personal saja, kalau tadi kita melihat itu dari organisasi, dari sistem ya. Nah, kalau ini secara personal, kenapa sih orang itu melakukan fraud, berbuat atau bertindak fraud? Bisa saja karena ini satu, pressure ya, atau tekanan. Nah, di sini bisa faktor kepribadian, kebutuhan, adanya niat ataupun motivasi. Nah, bisa seperti ini. Nah, ini wilayah kita sebenarnya, wilayah orang-orang psikologi untuk melihat ini. Gitu, ya. Kalau misalnya secara manajemen, kalau dia itu seorang manajer ya, yang dibutuhkan orang yang bisa mengambil keputusan secara jernih kan, tidak gerusa-gerusu, emosinya itu stabil. Sehingga tidak mudah dipengaruhi kalau A, B, B, dan logis pertimbangannya. Nah, ternyata secara kepribadian ke orangnya ini, misalnya, orang ini mudah dipengaruhi, emosinya nggak stabil, sulit membuat keputusan, ya wajar aja kalau kemudian ini beresiko. Sehingga kalau orang psikologi, ini nggak pas kalau kemudian dijadikan posisi manajerial. Nah, terkhusus adalah keuangan gitu. Ya, tipenya orang yang nggak enakan. Ini ada Pak Didit ya. Pak Didit ini punya tools untuk melihat namanya color print ya, tipe seseorang. Ada nih orang-orang yang nggak enakan. Jadi orang-orang yang nggak enakan ini dia nggak pas kalau mungkin ditaruh di bagian keuangan. Cocoknya di bagian HRD yang bisa dari hati ke hati seperti itu. Kalau ditaruhnya di bagian keuangan, marketing gitu ya rada susah. Karena setiap orang yang kemudian minta dicairkan, mungkin dia akan nggak enak ini anaknya lagi butuh nih, lagi sakit, nanti dicairkan aja gitu. Pas mau pinjam dulu nih karena nggak enak. Sehingga di sini ini penting buat kita ya, right place need right man. Jadi kita memilih orang yang tepat untuk menduduki posisi yang tepat pula. Sini. Terus kemudian kalau kita lihat dari faktor organisasi, yang kemudian membuat terjadinya fraud adalah bisa saja nih faktor kontrol di organisasi, misalnya pengawasan. Ya. Ada juga katakanlah sistemnya nggak bagus. Misalnya contohnya kalau di pengawasan itu tidak ada bagian pengawasan khusus, tidak ada dual control. Jadi yang ngambil keputusan satu, nggak ada melakukan cross check. Atau sistem organisasinya tidak bagus, jadi nggak ada sistemnya. Misalnya contohnya adalah ini orang sudah ketahuan melakukan kecurangan, tapi kok nggak ada SP-nya, tidak di SP. Nah, kan itu berarti sistemnya di organisasi itu. Sehingga ketika kita melakukan asesmen, kita lakukan perbaikan dua-duanya ya. Individunya perlu kita upgrade, syukur-syukur ya. Terus kemudian syukur-syukur mau di-upgrade maksudnya. Terus kemudian organisasinya perlu untuk kemudian kita benahi bagian mana saja nih. Dan orang melakukan fraud, dia akan melakukan rasionalisasi. Ya, ini
melakukan rasionalisasi atau kalau bahasanya Freud itu ya pembelaan diri. Kan yang aku ambil kan cuma sedikit, ini pinjam dulu lah, sedikit kan nggak apa-apa. Ya, misalnya seperti itu. Kalau misalnya marketing misalnya ya, marketing itu kan pemasaran, terus kemudian mendistribusikan barang, terus kemudian kadang juga ya yang sistemnya kurang bagus itu nerima pembayaran juga. Nah kadang di situ misalnya contohnya adalah pembayarannya itu dia simpan dulu, tidak kemudian langsung diserahkan pada keuangan, bisa seperti itu. Sehingga ada di perusahaan-perusahaan tertentu yang dia bagian marketing itu sekaligus dia hanya naruh barang, udah nanti bagian penagihan sendiri, bagian keuangan itu sendiri. Ada yang seperti itu ya. Oke, berikutnya ntar kita diskusi biar lebih panjang diskusinya ya. Nah, pola perilaku kecurangan bisa karena ini ya tindakan melakukan kecurangan ini polanya ya. Terus kemudian tindakan menyembunyikan barang atau kecurangan, terus mengubah atau mengkonversi barang kecurangan. Jadi secara perilaku kalau kita cermati orang yang melakukan fraud ataupun kecurangan itu bisa saja dia tidak langsung kemudian mengkonversinya itu jadi uang, bisa seperti itu. Tapi di sini ada tindakan menyembunyikan, bisa. Misalnya ya orang contoh saja ngambil uang, nah, uangnya ini mungkin dibuat beli tanah atau apapun di atas namakan orang lain. Ya, di atas namakan orang lain, bisa seperti itu. Atas namanya memang orang lain, tetapi sebenarnya milik dia. Nah, itu saya kira banyak kasus yang seperti itu ya. Sehingga ada istilah namanya misalnya money laundry atau apa ya, pencucian uang kan itu ya. Jadi uangnya pencucian itu terjadi di sini. Orang melakukan tindakan kecurangan, nah, diubah dulu bentuk barang yang lain itu untuk menyembunyikan, baru kemudian dikonversi jadi bentuk yang lain. Nah, ini, hal yang seperti ini kalau kita orang psikologi ya kita hanya bisa melihat pola-polanya ya. Misalnya orang ini kita kira-kira orang ini katakanlah omongannya konsisten apa enggak sih? Ini orang ini bisa dipercaya apa enggak sih seperti itu ya. Ini orang ini kalau klinis kepribadiannya manipulatif atau enggak sih? Ini kalau kita lihat PPDGJ ya, pedoman yang buat gangguan jiwa itu kan ada kepribadian di sana manipulatif. Apakah masuk yang seperti itu? Nah ini menarik. Tapi untuk penelusuran investigasi ya ini saya kira kerja bareng ya yang lainnya. Ini kalau sudah wilayah kepolisian ya. Oke. Nah, kemunculan fraud ini tadi di awal saya sampaikan bahwa organisasi itu ya seperti orang, dia punya faktor lingkungan dan kemudian kayak kita lah. Kita ini ada faktor bawaan kan. Kita ini tumbuh berkembang karena faktor bawaan dan faktor lingkungan ya. Dan lingkungan itu berpengaruh besar. Nah, sama juga di organisasi. Kemunculan fraud itu bisa karena setidaknya ini ya, value individu. Karena memang katakanlah value-nya individu ini nggak bagus. Proses seleksinya mungkin yang nggak bagus, harus dibenahi. Orang-orangnya, pemilihan orang-orangnya juga mungkin nggak tepat. Nah, sehingga biasanya kalau kami merekomendasikan proses seleksinya ini harus diperbaiki gitu ya. Terus kemudian ini sebenarnya yang dibutuhkan itu apa sih, job desk-nya apa sih, ini harus jelas. Terus kemudian jenis bisnis atau usaha itu juga kemudian beresiko. Ya, harus dipahami. Kalau misalnya itu terkait sama perbankan, nah itu kan ada kerawanan-kerawanan, karena dari sisi bisnisnya ada orang megang uang. Terus kemudian misalnya yang lain, pekerjaan yang di lepas pantai gitu ya, artinya yang di laut. Itu kan juga karena dari sisi bisnisnya yang seperti itu nggak bisa ngawasi setiap saat, ini juga punya risiko nih, harus dibuat sistemnya untuk menangani itu. Atau katakan lingkungan, bisa aja nih karena lingkungan ya.
Misalnya ada daerah-daerah yang mungkin harus memberikan upeti atau apalah sifatnya di situ, proses izin, proses ya macam-macam. Nah, ini saya pernah menemukan yang kayak gini. Menemukan dalam arti orangnya bercerita sendiri tentang lingkungannya ya. Wah, lingkungannya itu menurut saya ya sangat rawan sekali. Mau nggak mau itu harus dia ngeluarin uang untuk kemudian prosesnya itu berjalan lancar. Kalau enggak itu nggak akan ada dukungan. Atau kemudian dari kontrol organisasi tadi sudah saya singgung ya. Nah, kalau psikologi kembalinya ke sini ya, ke value individu. Di bagian terakhir nanti kita lanjut diskusi. Nah, penanganan fraud ada kuratif, ada preventif. Jadi kalau kuratif itu adalah tindakan setelah ada kejadian. Ini umumnya ya, yang kami tangani ada di sini. Saya sama tim ada di sini. Sudah ada kejadian baru nih. Nah, seminar yang saya lakukan di kemarin selama pas lockdown itu ya, nah itu ya saya berusaha untuk beralih ke preventif, tindakan antisipatif. Nah, kita belajar untuk mengenali resiko-resikonya apa, cara mengidentifikasinya seperti apa. Kalau proses rekrutmen itu gimana sih milih orang-orangnya. Nah, ini sifatnya preventif. Nah, kalau bisa ini di sini ya. Nah, kalau termasuk psikologi ini ada di sini. Kalau sudah kuratif itu sudah lumayan berat ya, bilang berat karena singgungannya udah hukum dan macam-macam. Kalau preventif kan gimana sih membuat sistem yang baik, milih individu yang baik dan seterusnya. Dan nanti penanganannya juga ini ya, secara individu, kelompok dan juga sistem. Jadi nggak hanya individu, tapi juga kelompok dan juga sistem. Sebagaimana kata Bang Napi yang terkenal ya, yang ada di TV itu, bahwa kejahatan terjadi bukan hanya karena kemauan ya, tapi karena juga ada kesempatan. Bukan hanya karena faktor individu, tetapi juga karena faktor lingkungan. Dan perannya psikologi, ini ya, perannya psikologi ini bisa mengidentifikasi aspek individu, karakteristik yang kira-kira beresiko apa. Terus kemudian kelompok, dinamika itu seperti apa di situ. Terus kita bisa melihat ini orang ini bohong apa enggak. Ya, terus kemudian sistem pengelolaan. Empat ini aja sudah mau selesai apa nih? Oke, saya kira itu dari saya. Nanti kita bisa lanjut untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Iya, baik Pak. Oke teman-teman, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya, atau kita diskusi. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk Pak di room chat. Oh ya, panjang banget. Iya, ada 3 pertanyaan. Oke. Ya, jadi ini satu-satu dulu ya Pak ya. Ya. Oke, untuk yang pertama ini ada kasus fraud di dalam organisasi. Jika dalam organisasi, leader atau manajernya melakukan fraud, lalu wakilnya pun mencontoh leadernya. Nah, leadernya pun memberikan jabatan dan sasaran proyek sebagai wakil untuk menutupi fraud yang dilakukan oleh leader. Dan dan wakil dan stafnya yang tidak mensupport tindakan fraud, maka akan dipecat dan dinilai kinerjanya buruk. Bagaimanakah solusinya sebagai seorang psikolog atau lulusan S2 Bioscience dalam mengatasi masalah tersebut? Langsung dijawab, Pak? Atau? Oke, satu-satu saya jawab. Oh iya, satu-satu. Oke, saya kira ini problemnya karena di organisasi ini sistemnya kurang bagus ya. Misalnya terkait sama gimana sih penilaian kinerjanya. Kalau saya tangkap di situ penilaian kinerjanya saya kira belum ada sistem yang bagus, sehingga penilaian itu seolah-olah adalah subjektif dari atasan. Nah, bagusnya itu kan ini orang posisinya apa, job desk-nya apa, terus kemudian KPI-nya seperti apa yang harus dicapai,
orang mencapai nggak sih KPI-nya itu, Key Performance Indikatornya itu. Di situ kan kelihatan ya, oh ini orang memang bagus atau nggak bagus. Nah, umumnya memang salah satu kerawanan terjadi fraud itu adalah ketika itu semuanya tidak ada, sehingga kemudian penilaian itu dilakukan oleh atasan. Sehingga sifatnya subjektif. Bukan mampu atau nggak mampu, kompeten atau enggak, tapi sifatnya like sama dislike. Aku nggak suka sama kamu, ya udah gitu. Kamu nggak dukung saya, ya sudah. Nah, kalau terjadi seperti itu ya jelas itu nggak bisa mau nggak mau nih harus dibuat sistemnya. Nah, gimana mau mengubahnya? Itu tergantung niatan dari di atasnya. Kalau kemudian organisasi ini katakanlah manajer seterusnya, dia kan hanya pelaksana dari organisasi ya, melaksanakan bisnis organisasi. Nah, tergantung dari pemiliknya. Dari orang-orang yang di atasnya yang mempekerjakan mereka. Kalau mereka katakanlah menyadari bahwa ini merugikan organisasi, ini tidak menguntungkan, ini memperkaya diri mereka sendiri, yang saya kira perubahan itu bisa dilakukan. Tetapi kalau misalnya dari atasnya itu tidak sadar, nah ini tantangannya buat terutama kalau saya sama tim selama ini adalah orang yang ada di eksternal. Ya, kita udah kasih data semuanya, nih masalahnya ada di sini, rekomendasinya kayak gini, ya semuanya akan tergantung sama pemiliknya, mau diubah atau enggak. Bahkan kami merekomendasikan, ini direkturnya ini yang tepat ini, kalau melihat kompetensi. Kalau ini tuh enggak tepat. Tapi balik lagi ke pemiliknya, yang dipilih kok ternyata yang enggak kita rekomendasikan, ya sudah gitu. Jadi itu tantangannya ya, realitasnya. Ada hal-hal yang memang harus kita akui bahwa itu tuh enggak bisa diubah. Sekalipun kita tahu solusinya, ini key person-nya adalah pemilik dari perusahaan itu, bukan orang yang menjalankan. Nah, itu ya. Setidaknya kita bisa lakukan apa? Membuat sistem di organisasi setidaknya mulai dari penilaian yang secara objektif, ya, bukan subjektif dari atasan. Oke, saya kira itu, Mbak. Berikutnya apa ya? Ya. Cukup menjawab ya kepada penanya. Pak, ini Mas Fauzan ya yang bertanya ya. Bagaimana? Mungkin lanjut dulu ya Pak ya ke pertanyaan selanjutnya. Adakah teori kepribadian yang bisa dijadikan landasan menilai bahwa orang tersebut mempunyai kecenderungan fraud selain tingkat ketelitian? Oke. Terkait sama teori kepribadian ya. Sebenarnya kita bisa cermati misalnya terkait sama orang-orang yang melakukan fraud itu selain teliti apa sih? Integritas orang itu bisa dipercaya atau enggak. Itu ya. Dan itu kita bisa lihat ketika wawancara profilnya dia, track record dia seperti apa gitu. Misalnya contohnya ada orang-orang yang mungkin dia melamar kerja di tempat kita ya. Dari sisi pengalamannya oke, luar biasa gitu ya. Tapi kita lihat riwayat kerjanya misalnya ya. Dia beberapa kali atau berulang kali, mungkin atau hampir setahun sekali, itu dia ganti-ganti perusahaan gitu. Nah, itu kita mesti waspada juga. Ini kenapa nih orang ini keluar dari perusahaan? Kita lihat dia bagus gitu. Bagus dalam arti katakanlah mungkin targetnya tercapai, komunikasinya juga oke gitu. Nah, jangan-jangan dia pindah-pindah itu karena dia menghindari ada kecurangan yang dia lakukan dan dia tidak ingin kecurangan itu diketahui sehingga dia pindah dulu. Atau bisa juga karena dipecat. Nah, ada yang seperti itu. Nah, kita perlu untuk melihat track record-nya. Atau kemudian ketika diwawancara atau tes ya sekaligus tadi ada pertanyaan terkait sama alat tes. Sebenarnya alat tes yang kita punya itu sebenarnya bisa untuk melihat kepribadian seseorang ya, entah itu papikostik, entah itu grafis, kita bisa lihat dari situ sebenarnya atau wartek. Ya, cuman tantangannya kita mesti memastikan bahwa benar nggak sih ini benar-benar dia mengerjakan secara natural. Itu tantangannya sebenarnya lebih ke situ. Tapi alat tes itu bisa digunakan.
ya bisa kita gunakan. Ya. Cuman tantangannya kan di internet tuh banyak sekali ya, orang kan bisa buka nih pelajaran, tips-tips macam-macam. Itu yang kadang kita tuh jadi katakanlah yang kita interpretasi itu nggak sepenuhnya dia, nggak sepenuhnya menggambarkan diri dia. Tapi sebenarnya dari alat tes itu kita bisa melihat. Misalnya contohnya kalau ini orang psikologi semua enggak ya? Dari grafis itu bisa kita lihat nih orangnya itu oh kayak gini nih. Oh banyak shadingnya nih. Oh yang seperti ini. Nah, ini nggak pas nih. Atau dari public caustic itu juga. Nah untuk public caustic itu sudah saya sama tim boleh dibilang mungkin mendekati ya valid 95% ya. Jadi ada satu saat saya diminta tuh hanya mengkonfirmasi. Jadi ada sejumlah orang yang dia ini sudah terindikasi melakukan fraud, tapi saya nggak tahu nih orangnya, persisnya saya nggak tahu. Terus kemudian saya kasih public caustic. Terus kemudian karena saya waktu istilahnya apa ya, ada acara juga, saya pokoknya dites dulu lah. Oke, saya tes. Langsung kemudian saya hitung, saya perlihatkan hasilnya. Ini Pak, hasilnya kayak gini. Oke, sudah diterima kan. Terus kemudian saya pergi, karena memang ada cara yang lain kan. Terus didalemi sama tim, diinvestigasi lebih jauh. Nah, saya kan penasaran ya, gimana Pak hasilnya, cocok apa enggak gitu. Dan ternyata cocok. Artinya apa sebenarnya bisa juga gitu. Nah, tergantung kita sendiri sebenarnya ya. Memang harus sendiri, dan saya kira seiring berjalannya waktu ketika kita berinteraksi dengan orang, dengan berbagai karakter beragam orang, sense kita nih, kita akan peka sebenarnya ya, kita akan peka. Alarm kita akan bunyi, ini orang ini baik, ini nggak baik. Jadi tips berikutnya saya kira lebih dari hanya sekedar ini alat tesnya apa, atau kepribadiannya kayak gimana, tetapi kemampuan kita di dalam interview, berinteraksi sama orang, itu saya kira yang perlu kita asah. Dan kekuatan psikologi itu sebenarnya ada di situ. Makanya saya tidak, dalam tanda kutip ya, tidak nerima yang sifatnya yang kayak fraud, kayak gitu, yang investigasi, tapi menggunakan online. Kalau mau ya ketemu langsung. Kalau kompetensi saya masih toleransi ya. Ini ada asesmen kompetensi nih, online. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah investigasi, harus ketemu. Karena kita akan melihat detail-detailnya. Ya, ini orangnya ngomong A, tapi sikapnya itu nggak menunjukkan itu. Itu Mas Fauzan ya. Jadi ada juga, mungkin di kesempatan, ya mungkin diatur aja sama Dipa ya. Itu ada gimana sih kita mengkonfirmasi bahwa orang itu jujur atau enggak, yang diomongkan itu benar atau enggak sih, dari wawancara kita bisa cek itu. Terus kemudian juga kita cocokkan dari tes kepribadian yang kita punya, itu kira-kira gimana kalau dengan wawancaranya kayak gini, sikapnya seperti ini, terus kemudian kepribadian seperti ini, kira-kira gimana. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau di fraud ini memang kita harus, boleh dibilang hal-hal yang detail tuh punya makna. Nah ini saya cerita pengalaman ya. Ada satu kesempatan ketika melakukan assessment, ini ada orang yang dia ini awalnya kita nggak curiga, kita biasa aja lah sama semua orang, kita terapkan sama kan. Tapi sampai kemudian kami menaruh kecurigaan karena orang ini boleh, kalau bahasa Jawa itu nyusu-nyusu gitu, kayak buru-buru kita gitu. Ya, kan kami pengen itu natural aja lah nih. Wawancara udah natural. Kadang ya 30 menit, kadang juga lebih karena sifatnya investigasi, tapi orang ini pengen tuh cepet-cepet, ayo kayak gitu. Yang alasannya yang anaknya, yang apanya. Nah, itu secara psikologi itu punya makna. Ini orang ini ketakutan, cemas, seperti itu. Dan waktu itu yang wawancara emang, ini enggak saya ya,
Dan kemudian itu jadi kecurigaan aja sih bagi kami. Ini kayaknya orang ini ikut juga. Dan ternyata itu benar, kita cross-check dengan psikotes yang kita punya, kita cross-check dengan data-data yang lain, informasi yang lain. Itu benar. Orang ini nih memang turut, bahkan dia boleh dibilang mungkin ekstrem itu menyembunyikan barang buktinya. Ya, gitu. Jadi dalam situasi yang ya boleh dibilang kita observasi kita juga mesti kuat di situ. Enggak hanya percaya tesnya ya, tapi juga wawancara kita, terus kemudian observasi kita, gesturnya itu seperti apa, tanggapannya itu seperti apa, ya kayak gitu. Jadi kompleks sih ya, nggak sederhana kayak kita ngetes IQ SD, SMP udah keluar gitu. Kalau ini tuh berhadapan sama orang yang dia ngerasa bahwa kalau saya menyampaikan sesuatu, ntar ketahuan dong saya. Kan dia akan menyembunyikan dengan cara apapun kan, dalam tanda kutip kejahatan yang dia lakukan kan, sehingga ya, gimana pun caranya. Nah, kita ini menggunakan berbagai pendekatan untuk kemudian melihat itu, membuat data yang kita punya, setidaknya asumsi kita itu punya data yang kuat bahwa ini orang ini punya resiko untuk melakukan fraud karena ini seterusnya. Kayak gitu. Oke. Oke, ada pertanyaan lanjutan lagi, Pak. Apa Eysenck test bisa dipakai untuk menguji orang tersebut mempunyai potensi fraud? Aduh, kalau ini mungkin perlu dicoba ya. Saya belum pernah menggunakan terus terang kalau yang Eysenck ini ya. Mungkin teman-teman bisa coba. Saya kadang juga penasaran gitu. Penasaran dalam arti apa? Meng-cross-check antara alat tes sama IQ sama ini itu korelasinya kayak gimana sih? Yang baru boleh dibilang saya temukan, ini mungkin nggak begitu menjawab terkait sama itu ya. Tetapi gini, IQ dan Kraepelin itu berkorelasi. IQ dan Kraepelin ya berkorelasi. Itu yang boleh dibilang ya selama proses pengamatan data yang banyak dan juga kemudian nemu referensi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, wah Kraepelin-nya bagus, IQ-nya cuma segini, nah ini udah latihan ya orangnya, nggak bisa kita percaya. Jadi ya kayak gitu. Jadi yang wah ini ya ada yang seperti itu ya. Tapi yang selama ini kami tahu bahwa ini kalau IQ-nya nggak bagus, pasti Kraepelin-nya nggak bagus juga. Gitu. Ya. Nah, karena orang yang kami tes itu bervariatif. Ada orang yang baru pertama kali psikotes sehingga menurut saya itu sangat natural. Mereka baru kali pertama nggak pernah, karena mereka jadi pegawai yang masuk-masuk, nggak melalui itu, sehingga natural. Nah, beda dengan orang yang mungkin sudah generasi-generasi kita ya, yang sudah kita buka internet, mungkin kita pelajari, yaitu datanya itu jadi kurang natural menurut saya. Tapi dari data natural itu, yaitu kalau misalnya Kraepelin itu korelasinya sama IQ. Kalau Kraepelin-nya bagus, IQ-nya enggak, ya percaya terkait sama IQ-nya. Gitu. Jadi Kraepelin-nya pasti orang udah latihan. Ya, seperti itu ya. Oke. Bagaimana Mas Fauzan, apakah cukup menjawab ya terkait pertanyaan yang ditanyakan? Atau bagaimana teman-teman yang lain? Ada yang ingin bertanya kembali terkait fraud? Izin bertanya, boleh moderator? Silakan Kak. Kak, saya ingin bertanya, apakah orang yang tidak melakukan markup, terus tidak melakukan merugikan perusahaan, tetapi dia mendapatkan komisi lah ya dari pihak lain, tapi tidak merugikan perusahaan ya, tidak merugikan organisasi, tidak markup harga, apakah itu bisa dikatakan fraud juga? Itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua yang mau saya tanyakan,
ini terkait jikalau kita jadi HRD. Ketika kita mengetahui ada salah satu divisi, contohnya procurement melakukan korupsi gitu, fraud ya, melakukan fraud. Tapi tindakan ini ditutupi oleh atasannya gitu. Pokok bisa dikatakan satu divisi ini melakukan fraud tersebut. Nah, bagaimana tindakan HRD untuk menindaklanjuti divisi tersebut gitu, Pak? Terima kasih. Oke, baik ya. Oke, jadi pertama misalnya orang dapat komisi dari tempat yang lain dan dia tidak merugikan organisasi, apakah hitungannya fraud? Kalau melihat dari definisi yang sebelumnya tadi itu tidak fraud ya. Tapi kalau misalnya itu pertanyaannya kita lebarkan, melanggar hukum atau enggak, nah itu saya nggak bisa menjawab ya. Punya konsekuensi misalnya kalau ketahuan itu ada konsekuensi hukum atau enggak, saya nggak tahu. Tapi kalau terkait sama di fraud atau enggak dalam arti karena tadi tidak merugikan organisasi dan kemudian istilahnya ya untung di diri sendiri tapi tidak rugi organisasinya. Kalau melihat dari definisi itu tidak fraud ya. Tapi soal katakanlah itu nanti kalau misalnya ketahuan punya aspek hukum apa enggak, punya konsekuensi hukum atau enggak, nah itu saya kurang tahu ya. Mudah-mudahan sih enggak ada ya. Ya orang dapat komisi seperti itu kan. Ya, nggak tahu persisnya ya konsekuensi hukumnya. Nanti mungkin bisa ditambahi perspektif secara hukum. Dengan tanya ke yang ahli hukum ya. Nah, termasuk di tim itu juga kalau yang sudah seperti ini ya kami melibatkan paling enggak ya orang yang tahu hukum lah, gitu. Ya teman-teman. Terus berikutnya kalau misalnya tadi satu divisi itu kan boleh dibilang kan bukan hanya personal tapi kelompok atau tadi disebutkan satu divisi melakukan fraud, anggotanya melakukan terus kemudian ditutupi. Lalu gimana nih cara melakukannya? Nah, saya kira perlu diingatkan nih, setidaknya pertama sekali kita perlu mengingatkan bahwa itu sistemnya nggak tepat, nggak bagus seperti itu. Minimal banget kita ingatkan. Nah, kalau kita kaitkan sama kompetensi, level pertama itu kan kita bekerja sesuai SOP ya. Level kedua itu kita melihat yang namanya ada kesalahan, kita memperingatkan kan. Level ketiga itu kita berani memperingatkan, kita berani mengapresiasi, kita menjadi semacam mengajak orang-orang untuk melakukan. Level keempat kan kita sudah mulai nih membenahi secara sistem. Level kelima kan kita tuh jadi figur yang teladannya dan ini semuanya lah. Jadi setidaknya bisa dimulai dari memperingatkan. Ini ada hal yang nggak tepat. Ini perlu transparan. Ini merugikan. Nah, diingatkan terlebih dahulu. Karena itu bagian dari KPI-nya ya, teman-teman ya. Dan setidaknya buat melindungi teman-teman sendiri kalau kemudian ada ketahuan di belakangnya. Terus kemudian teman-teman sudah mengingatkan. Gitu. Beda nanti konsekuensi hukumnya kalau teman-teman tahu, bahkan melihat, menyadari, tapi diam aja. Gitu. Nah, itu boleh dibilang itu turut melakukan juga. Gitu. Jadi setidaknya memperingatkan bahwa ini tuh nggak benar, ini tuh salah. Ini yang baik itu seperti ini loh. Atau kita perlu diskusi biar perbaikan. Jadi ada komunikasi. Memang ketika divisi lain kadang ada wilayah-wilayah yang memang kita nggak bisa jangkau, nggak bisa kita mengambil keputusan, tapi setidaknya dengan dialog mengingatkan itu. Nah, untuk berikutnya lagi seperti apa? Nah, saya kira proses preventif dilakukan ya ketika udah kita mentok nih, preventif. Dalam arti misalnya proses rekrutmen. Kita cari orang-orang yang memang dia jujur, berintegritas. Kita pastikan misalnya ya secara emosional dia stabil ya, sehingga tidak mudah dipengaruhi.
integritasnya juga bagus, dia sadar bahwa ini nggak benar dan ini tuh harus dihindari. Jadi prosesnya saya kira preventif. Boleh dibilang kalau misalnya kita di hutan nih pohon ya, ada pohon besar dan ini mengganggu sekali, tapi memang kita nggak bisa tebang. Beresiko kalau kita tebang, ya setidaknya kita menyiapkan pohon-pohon yang baru, yang kecil, yang kemudian tumbuh, sehingga ada saatnya kemudian yang pohon-pohon besar ini ditebang, diganti, tapi sudah tumbuh yang bagus gitu. Itu ya, dan dipantau terus. Karena umumnya resiko fraud, terjadi fraud itu bisa saja karena memang bawahan orang baru didampingi sama senior yang nggak bener. itu yang kayak gitu yang harus kita tempel terus, harus kita kawal terus lah ya. Nah, syukur-syukur kemudian juga kalau HRD nanti bisa menyumbangkan semacam value-nya organisasi apa nih, bikin semacam kredonya organisasi, yang saya kira itu bisa dimasukkan ke situ ya, terkait sama integritas, bahwa ini integritas harus seperti ini, harus transparan gitu. Itu jadi budaya kerja kita. Nah, itu nanti ya mudah-mudahan ya secara bertahap, lama-kelamaan itu akan jadi lebih baik. Ya kadang sih kayak gitu ya teman-teman ya. Itu saya kira itu jadi kalau di dalam agama itu jadi perjuangan yang berbuah surga barangkali seperti itu ya. Ya. Oke, baik. Silahkan mungkin boleh yang lain kalau masih ada. Iya, mungkin satu pertanyaan lagi ya teman-teman. Dipersilakan, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali mengenai materi kita hari ini? Gimana Mas Didit? Silakan, Pak Didit mau nambahin boleh. Oke. Saya hanya sharing nih. Hanya sharing nih Coach Pariman. Oke. Memang menarik sih kalau berbicara tentang fraud ya. Ini juga menurut saya dilema bagi perusahaan-perusahaan ya. Di sisi lain, terutama di rekrutmen masalah marketing nih. Biasanya pertanyaan yang menarik bagi saya ke klien itu, pertama, kalau Anda mencari marketing, misalnya ada dua pilihan. Dia benar-benar fresh, orang fresh yang melamar marketing. Pilihan kedua itu orang yang punya pengalaman marketing tetapi dia pernah melakukan fraud namun mengakui bahwa dia pernah melakukan kesalahan dan dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, ini saya compare ke beberapa klien itu jawabannya relatif bisa beda-beda, Coach. Jadi ada yang saya tetap milih yang fresh karena lebih tidak terkontaminasi, tapi karena perusahaan pengen berjalan cepat dan berlari, saya akan milih yang B. Dengan catatan, tadi yang Coach Pariman bilang, tetap saya akan monitoring, saya kencengi tentang SOP-nya. Jadi, nah itu kan pilihannya bisa beda-beda. Makanya menurut saya memang tergantung dari perusahaan yang meng-hire, mana yang menurut dia bisa mix dengan kebutuhan perusahaan. Mungkin itu sharingnya, Coach. Jadi, ya tergantung kliennya juga menurut saya. Memang fraud ini harus benar-benar jadi prioritas pertama sih kalau kita screening awal hire orang baru itu. Gitu Coach. Oke. Saya lagi. Terima kasih Pak Didit, nih luar biasa ya. Beliau partner juga senior. Nah, saya mau itu saya teringat itu memang real seperti itu. Itu sebuah pilihan ya. Nah, ada hal yang lain yang saya mau sharingkan. Ada waktu di sesi saya untuk marketing, salah satu strateginya saya kira adalah controlling secara berkelanjutan ya. Itu ada dia ini uang yang dia pegang admin itu, ini admin ya, admin marketing. Uang yang dia pegang itu tuh puluhan ratusan juta. Karena barangnya itu nilainya itu ratusan juta.
Dan waktu itu ada salah satu peserta seminar yang menyampaikan bahwa dia merasa bahwa ada hal yang janggal di sini. Kok kita nggak tahu ya, saya marketing nih. Ini sebenarnya tuh yang saya punya itu berapa sih? Saya modalnya berapa? Terus kemudian saya harus menghasilkan berapa? Dan dia penasaran. Dan ternyata itu tidak ada data khususnya. Coba kemudian dia telusuri datanya. Nah, ternyata di admin, ini hanya seorang admin ya. Jadi kalau tadi nyinggungnya terkait sama marketing, ini admin. Dia menyembunyikan boleh dibilang satu barang aja. Tapi nilainya itu ratusan. Dan itu sudah sekian tahun. Nah, sudah sekian tahun. Nggak tahu nih jumlahnya barang berapa. Jadi buat teman-teman yang mungkin di perusahaan ini penting juga nih buat inventarisasi ya. Ini sebenarnya itu yang kita punya itu berapa. Jangan sampai kemudian ternyata itu tadi ada barang-barang yang sebenarnya sederhananya hanya seorang admin. Apa sih seorang admin kan ya nggak kelihatan banget kalau misalnya itu kalau marketing kan mungkin dia bawa uang terus di kantong atau dibuat apa. Itu admin. Dia ngubah satu angka aja atau ada satu angka yang dia itu nggak ditulis. Itu perusahaan itu rugi besar. Itu yang itu ya. Jadi penting juga nih buat teman-teman untuk mendorong proses inventarisasi secara berkelanjutan sehingga tahu nih asetnya perusahaan itu berapa sebenarnya, di mana kalau memang ada, atau kondisinya itu seperti apa. Oke, saya kira itu sharing dari saya, termasuk tambahannya dari Pak Dwi, termasuk buat teman-teman yang sudah sharing-sharing juga. Saya kembalikan ke Diva Psikologi ya. Ya, oke Pak. Terima kasih banyak atas pemaparan materi hari ini. Oke teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Tadi telah dijelaskan mengenai materi fraud dalam organisasi. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu baru ya di hari Minggu. Mungkin kita boleh ini dulu Pak, sesi dokumentasi mungkin. Oke, siap. Sebelum acaranya ditutup. Dimohon kepada teman-teman untuk mengaktifkan videonya. Iya. Ada lagi? Sudah. Oke, ini di slide yang pertama. Satu, dua, tiga. Oke, slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Ya, oke. Sudah selesai. Ya, Baik, terima kasih kepada kasih teman-teman. semuanya. Terima kasih Terima kasih, Mas Mariman. Terima kasih Pak Didit semuanya. Terima kasih semuanya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman atas antusiasmenya mengikuti webinar pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat. Baik, karena kita sudah habis waktunya, saya Alia Widianti pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucap kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Valia. Terima kasih. Saya close ya and leave. Terima kasih.